Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang akan membahas dari Alzheimer. Sebelumnya akan menyertakan sedikit tentang Alzheimer, seperti apa itu, sedikit sejarah, dan ya pokoknya berkaitan dengan Alzheimer. Adapun penyakit Alzheimer ini adalah penyakit yang dimana suatu kondisi dimana sel-sel saraf di otak itu mati, sehingga sinyal otak sulit ditransmisikan dengan baik. Seseorang dengan penyakit Alzheimer mempunyai masalah dengan ingatan, penilaian, dan berpikir, yang membuat sulit bagi penderita penyakit Alzheimer untuk bekerja atau mengambil bagian dalam kehidupan sehari-hari. Kematian sel-sel saraf terjadi secara bertahap selama bertahun-tahun. Mereka yang rentan terserang kepikunan Alzheimer ini adalah para lansia di atas 60 tahun. Tetapi orang dewasa muda juga tak tertutup kemungkinan bila memiliki faktor resiko keturunan. Penderita demensia Alzheimer ini berusia 40 tahun pernah ditemukan di Indonesia. Deteksi dini adalah hal penting dalam mengatasi Alzheimer. Tetapi faktanya seringkali dilakukan karena gejala kemunduran kerap dianggap sebagai suatu hal yang lumrah. Adapun sejarahnya sendiri, penyakit ini ditemukan oleh Dr. Alois Alzheimer pada 1907. Dinamakan Alzheimer disesuaikan dengan nama penemunya, yaitu Alzheimer sendiri. Alzheimer ini menemukan bahwa saraf otak penderita Alzheimer tidak hanya mengerut, bahkan dipenuhi gumpalan protein luar biasa yang disebut plak amiloid dan serat yang berbelit-belit. Meskipun sudah ditemukan hampir 1 abad yang lalu, Alzheimer tidak seterkenal penyakit yang lain seperti hipertensi, atau sindrom pernapasan akut parah, SARS, ataupun penyakit jantung. Mungkin karena gejala penyakit Alzheimer ini tidak segera terlihat, berbeda dengan hipertensi yang dapat dipantau melalui pemeriksaan tekanan darah ataupun penyakit lain. Penyakit Alzheimer tidak terdeteksi karena adanya anggapan bahwa sering lupa adalah hal yang wajar dialami orang berusia lanjut karena faktor usia. Padahal mungkin saja sering lupa tersebut merupakan tanda awal penyakit Alzheimer. Adapun gejalanya adalah pada tahap awal, penderita Alzheimer ini mengalami gejala-gejala seperti orang pelupa alias pikun. Keluhan utama di sini adalah gangguan daya ingat. Pada tahap kedua, tanda-tanda di atas kian jelas, baik dalam kegagalan emosi, sosial, dan intelektualnya. Penderita tidak lagi mengelola dirinya sendiri, apalagi pekerjaannya. Penyebab utamanya adalah hilangnya daya ingat dan hilangnya inisiatif. Pada tahap ketiga, kegagalan dalam berbahasa sudah sampai pada puncaknya. Penderita Alzheimer tidak dapat lagi mengerti ucapan seseorang dan mengekspresikan jalan pikirannya melalui bicaranya. Agar kepikunan Alzheimer dapat dicegah sejak dini, berikut adalah beberapa tanda atau gejala yang patut diwaspadai kemungkinan hadirnya penyakit pembunuh otak. Ada beberapa tanda atau gejalanya, yaitu pertama adalah kemunduran memori atau daya ingat. Kedua, sulit melaksanakan kegiatan atau pekerjaan sederhana. Ketiga, kesulitan berbicara dan berbahasa. Keempat, disorientasi WTO, yaitu disorientasi waktu, tempat, dan orang. Yang kemudian adalah sulit dalam berhitung. Lalu salah meletakkan benda. Kemudian penampilan buruk karena lupa cara berpakaian atau berhias. Lalu ada perubahan emosi dan berperilaku. Lalu gangguan berpikir abstrak, yang mana kemampuan imajinasi penderita itu terganggu. Terus yang terakhir adalah hilang minat dan inisiatif, cenderung menjadi pendiam, tidak mau bergaul, dan menyendiri. Selain itu, ada beberapa tanda-tanda awal penyakit Alzheimer umum, yaitu 1. Kurangnya kebersihan. Ini adalah tanda paling jelas dari penyakit Alzheimer. 2. Kehilangan memori jangka pendek. 3. Pengulangan. Orang dengan demensia bisa mengulang cerita, terkadang kata demi kata. Mereka mungkin terus bertanya pertanyaan yang sama, tidak peduli berapa kali mereka menjawab. 4. Masalah bahasa. Orang dengan demensia dapat memiliki masalah besar mengingat, bahkan mengingat kata-kata dasar. 5. Perubahan kepribadian. Orang dengan demensia mungkin memiliki perubahan suasana hati tiba-tiba. Mereka mungkin menjadi emosional, kesal, atau marah tanpa alasan tertentu. Penyebab Alzheimer. Sejumlah ahli kedokteran menyimpulkan bahwa gaya hidup sangat berpengaruh terhadap kepikunan. Gaya hidup yang dimaksud adalah kebiasaan buruk yang sering dilakukan, misalnya merokok, minum minuman yang mengandung alkohol, penggunaan obat bius, dan sebagainya. Menurut Dr. Samino, Ketua Umum Asosiasi Alzheimer Indonesia, Alzheimer timbul akibat terjadinya proses degenerasi sel-sel neuron otak di area temporoparietal dan frontalis. Penyebab pasti penyakit Alzheimer belum diketahui, maka tidak ada yang dapat dilakukan untuk pencegahan.
Namun ada beberapa hal yang diyakini bisa mengurangi resiko terserang penyakit Alzheimer, seperti pola makan sehat, berolahraga, berhenti merokok, dan tidak minum alkohol. Orang yang beresiko menderita Alzheimer ialah penderita hipertensi dengan usia di atas 40 tahun, penderita diabetes, kurangnya berolahraga, kadar kolesterol yang tinggi, dan faktor keturunan yang memiliki keluarga menderita Alzheimer pada usia 50-an. Meskipun belum terbukti bahwa Alzheimer merupakan penyakit keturunan, tetapi jika ada sejarah penyakit dalam keluarga, resiko untuk generasi masa depan ada di sana. Setelah 15 tahun penelitian yang dilakukan oleh para ilmuwan, akhirnya menemukan 3 gen yang menyebabkan penyakit Alzheimer. Dan gen ini diduga merupakan tipe gen yang paling banyak ditemukan pada 90% kasus Alzheimer. Identifikasi gen ini dilakukan oleh 2 kelompok ilmuwan di Wales, Inggris, dan Prancis. Julie William, profesor ini, beliau mengatakan bahwa apabila kita menghilangkan 3 gen ini yang punya dampak merusak, kita bisa mengurangi risiko terjadinya Alzheimer hingga 20%. Gen lain yang juga berkaitan dengan penyakit yang menyebabkan kepikunan di usia lanjut ini adalah apolipoprotein E yang diidentifikasi pada tahun 1993 sejak para ahli mengetahui bahwa kemunduran fungsi otak terkait dengan faktor genetik. Pencegahan dan pengobatan Alzheimer. Berkat para ilmuwan, akhirnya Alzheimer bisa dicegah dan diatasi. Berikut tips mencegah dan mengatasi Alzheimer. 1. Makan diet Mediterania. 2. Berhenti merokok. 3. Makan seledri dan paprika hijau. 4. Minum kopi. 5. Latihan atau berolahraga. Berikut materi Alzheimer yang dapat kami sampaikan. Untuk teman-teman, jangan lupa di-subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.